Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian tidak sengaja mencicipi sabun saat mandi? Bagaimana rasanya? Sabun merupakan contoh larutan basah. Lalu, apa yang dimaksud dengan basah? Apa pula yang dimaksud dengan asam? Dan bagaimana membedakannya? Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang teori asam dan basah. Tentunya masih bersama saya, Ibu Dwika Agustina. Pertama, kita bahas ciri-ciri asam dan basah. Ciri-ciri asam. Asam mempunyai ciri berasa asam, terasa pedih bila terkena kulit, bersifat korosif, mengubah langus menjadi merah. Nah, ini beberapa contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya air aki, pembersih kamar mandi, buah-buahan, dan juga asam cuka. Basah mempunyai ciri-ciri berasa pahit, terasa licin di kulit, bersifat kaustik, dan mengubah kertas lakmus menjadi biru. Ini beberapa contoh basah, diantaranya ada soda kue, kemudian sabun, dan beberapa obat-obatan seperti obat mah. Kalau kita sudah tahu ciri-ciri asam dan basah, apakah kita harus mencicipi suatu asam? Tidak. Beberapa asam itu sifatnya berbahaya, jadi kita tidak boleh mencicipinya. Nah, kita bisa mengujinya menggunakan kertas lakmus. Berikut ini uji kertas lakmus. Pertama, kita mencoba dengan larutan asam akan berwarna merah jika di dalam lakmus merah, dan lakmus biru akan berubah menjadi merah. Berikutnya, larutan yang bersifat netral seperti air akan mengubah warna merah tetap jadi merah, dan warna biru akan tetap menjadi biru. Berikutnya, larutan yang bersifat basah akan mengubah warna merah menjadi biru dan biru tetap biru. Teori asam basah. Ada 3 teori asam basah, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Yang pertama kita bahas dulu tentang teori Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa suatu asam adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Berarti kan ada terionisasi menjadi ion H+. Sedangkan basa merupakan suatu zat yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Berikut contohnya NaOH yang melepas Na+ dan OH- di dalam air. Berikutnya teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, yang namanya asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton. Contohnya NH3 dan H+. H+ dapat mendonorkan proton pada NH3. Maka NH3 yang sifatnya H+ adalah sifatnya asam dan NH3 adalah sifatnya basa. Basa adalah zat yang menerima proton. Nah, menurut teori Bronsted-Lowry ada istilah asam konjugasi, yaitu asam yang dibentuk dari basa. Kemudian ada juga basa konjugasi, yaitu basa yang dibentuk dari asam. Berikut reaksinya. Berikutnya adalah teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron. Berikut contohnya BF3 dan NH3. NH3 mempunyai pasangan elektron, maka NH3 dapat bertindak sebagai basa, sedangkan BF3 bertindak sebagai